Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel akhir pekan. Edisi hari ini, Sabtu 2 September 2023. Selain tiga informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hoirudisa, berikut iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat konsleting listrik, 10 unit rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Kelurahan 340 Palembang ludes terbakar. Akibat peristiwa itu, seorang warga terluka saat hendak memadamkan api. 10 unit rumah semi permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 340 Darat, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar Rabu sore kemarin. Warga berusaha memadamkan api dari rumah warga yang pertama kali terbakar dengan alat seadanya, dengan sumber air dari anak sungai di dekat lokasi. Namun karena bahan bangunan yang mudah terbakar, api kemudian cepat merambat ke 9 rumah warga lainnya. Salah satu pemilik rumah yang diduga berusaha menyelamatkan adiknya di dalam rumah terluka dan tidak sadarkan diri sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari rumah seorang warga. Dari sana. Rumah siapa itu? Dari situ sana. Apa di arah rumah siapa? Rumah Biso, maupun rumah siapa? Tahu api rusak sudah. Oh, rumah kita melok terbakar. Iya ini apa ini? Oh. Yang tinggal ini lagi apa-apa. Kata bisa diselamatkan, ada yang bisa Ada yang barang bisa diselamatkan tidak? Ada lagi ya, STNK, SIM, KTP segalanya itu PKH apa betul? Jika saya masuk tahu pada seluruh warga bahwa sekarang dalam musim kemarau, tolong kalau ngangetin segala macam ataupun juga yang kabelnya pendek itu tolong sering-sering dijengok. Bakal ada bentuk posko ini nggak? Bantuan ada bantuan tak, Bu Lurah? Bantuan dari mana? Kalau dari kelurahan kemarin Untuk dapur-dapur darurat atau posko gimana, Bu? Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak pergi kuliah ke kampus Unsri Indralaya Ogan Ilir, 2 mahasiswa tewas kecelakaan setelah motor yang dikendari korban terlibat tabrakan dengan mobil. Sementara mobil yang terlibat tabrakan melarikan diri. Tangis histeris mewarnai kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang saat teman korban melihat kedua temannya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Kedua korban, Dimas dan Azinuddin, mahasiswa Universitas Sriwijaya ini tewas di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Lintas Timur Sumatera Luas Palembang Ogan Ilir Selasa kemarin. Peristiwa bermula sepeda motor yang dikendari korban diduga menabrak mobil yang berada di depannya. Dua korban tewas akibat luka di kepala dan wajah, diduga kuat korban terpental. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Ogan Ilir melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan mobil yang belum kita ketahui. Dari mana ke mana, Bang? Jadi untuk kita lihat di TKP untuk sepeda motor dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca digeledah polisi dari Polda Lampung, rumah selebgram Palembang Adelia Putri Salma nampak sepi dari aktivitas. Penggeledahan buntut dari penangkapan Adelia atas kasus narkoba yang diindikasi terlibat dalam jaringan internasional. Rumah Adelia Putri Salma, selebgram Palembang yang ditangkap Polda Lampung atas kasus narkoba jaringan internasional terlihat sepi dari aktivitas. Warga di sekitar pun enggan berkomentar terkait penggeledahan oleh polisi pada Sabtu pekan kemarin di rumah yang berlokasi di kawasan Lorong Pakjo, Jalan Catur, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Safril, PRT 30 kediaman Adelia Rabu siang mengatakan kalau Adelia baru 1 tahun jadi warganya.
Saat itu juga mereka baru pindah, yang mengenalkan diri adalah orang tuanya, bukan Adelia atau suaminya. Ketua RT baru bertemu saat polisi dari Polda Lampung melakukan penggeledahan di rumahnya. Bu Adelia tidak ikut hadir ke rumah saya, dan selama mungkin lebih kurang 1 tahun yang lalu lah bapaknya Adelia itu silaturahmi ke saya, dan sampai selama setahun ini mungkin saya belum pernah ketemu sama Ibu Adelia. Oh, belum tahu. Memang ada penggeledahan, ada kedatangan dari Polda Lampung. Itu saya diinformasikan, jadi saya ikut menyaksikan pada saat kedatangan di rumah Ibu Adelia. Tahu kan itu warga Pak RT, Ibu Adelia ini sekarang ditangkap Polda itu. Itu terkait apa, Pak? Sepengetahuan saya terkait masalah narkoba. Narkoba. Oh. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi dana hibah dari pemerintah Kabupaten Oku Timur kepada Bawaslu Oku Timur. Dana tersebut digunakan dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Oku Timur tahun 2019 hingga 2021. Ketiga tersangka tersebut berinisial K, Awi, dan M. Peran masing-masing tersangka yaitu K dan Awi sebagai PPK, sedangkan M merupakan bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Tersangka K dan Awi selaku PPK yang fungsi perannya sebagai pemberi persetujuan memerintahkan M selaku bendahara pengeluaran pembantu atau BPP untuk melakukan pencairan terhadap dana hibah tersebut. Menurut Kasih Intel Kejari Oku Timur Arjansyah menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Untuk sementara kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh BPKP, tetapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur juga melakukan perhitungan dengan kerugian negara diperkirakan 4,5 miliar rupiah. Hari ini Kejaksaan Negeri Oku Timur telah melakukan penetapan tersangka dan juga hari ini juga telah dilakukan penahanan terhadap tersangka berinisial K, yaitu selaku PPK, menjabat sejak 2019 sampai 2020 berdasarkan surat perintah tersangka nomor print 03.L.6.21-FD.2/08. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco Ainus melaporkan. Pemirsa, padatnya aktivitas kendaraan berlalu lalang di pemukiman warga Sungai Tebu Kampung 4 Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim, mengakibatkan pekatnya debu. Warga pun emosi menghentikan dan putar balik kendaraan perusahaan. Hari kelima aksi putar balik kendaraan operasional batubara, Weli mewakili masyarakat mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga akibat debu sehingga masyarakat minta dilakukan penyiraman. Dampak dari debu ini warga sangat terganggu baik lingkungan maupun kecelakaan lalu lintas lantaran banyak kerikil-kerikil yang terlempar saat dilindas kendaraan. Ironisnya hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak perusahaan. Sesuai dengan kami kemarin sudah 2 minggu bersurat terlebih dahulu melalui pemerintah desa dan itu belum ada kesepakatan dan realisasi dari perusahaan. Masyarakat minta disiram dikarenakan akses aktivitas mereka itu berdampak debu yang sangat meresahkan masyarakat. Di sini harapan kami cuma minta siram di saat musim kemarau saja. Inilah tuntutan kami masyarakat Sungai Tebu. Kepala Desa Muara Lawai mengatakan warga melakukan aksi memutar balik kendaraan lantaran tidak ada penyelesaian ataupun kejelasan dari pihak perusahaan terkait tuntutan warga. Pihak desa juga mengirimkan surat ke Bupati dan Forkopimda untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan warga dengan perusahaan. Pemerintah desa juga sudah melayangkan surat pertama ke pihak perusahaan. Nah, hari ini sampai hari ini juga kan pihak perusahaan belum ada tindakan yang konkret di lapangan sesuai ekspektasi yang mereka warga masyarakat itu minta agar bisa diselesaikan secara musyawarah, dan kami sebagai pemerintah desa itu siap memberikan bantuan ataupun memediasi. Dari Muara Enim, Edwin Satria iNews melaporkan. Pemirsa, usai sebulan training center di Pulau Jawa, Sriwijaya FC kembali berlatih di Palembang di Stadion Madia Bumi Sriwijaya, Jalan POM 9 Palembang. Laskar Wong Kito memastikan kandang SFC kembali ke Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, diyakini menambah semangat punggawa SFC. Jelang digulirkannya kompetisi Liga 2 2023-2024 yang bakal dimulai 10 September 2023 mendatang.
Dirtek Sriwijaya FC Indrayadi memastikan sejauh ini pemakaian Stadion Bumi Sriwijaya untuk latihan aman dipakai. Begitu juga Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tengah disiapkan untuk menjadi venue laga home Sriwijaya FC di musim ini. Mantan pelatih kiper Sriwijaya FC ini mengatakan, sejauh ini sebenarnya kalau komunikasi manajemen sudah dilakukan komunikasi dengan Dispora, sesuai dengan permintaan gubernur yang mempersilakan pemakaian Stadion Bumi Sriwijaya. Terkait Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akan menjadi home base Sriwijaya FC untuk menjamu lawan-lawannya kick-off kompetisi Liga 2 pada 10 September 2023 mendatang. Manajemen Sriwijaya FC intens berkoordinasi dengan PT Jakabaring Sport City. Ia juga optimis Laskar Wongkito bakal menampilkan performa terbaiknya pada laga kandang perdana menjamu Sada Subut FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Di Gelora Sriwijaya pasti itu memang keinginan kita dan memang secara sejarah kebesaran Sriwijaya FC ya di sana di Gelora Sriwijaya Jakabaring. Itu kita sudah bicara dengan manajemen GSC, mudah-mudahan kita dapat kata sepakat untuk menggunakan GSC. Bang, kalau untuk home base tetap di Bumi ya Bang? Untuk latihan? Hari ini kita terima kasih kepada Pak Gubernur Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui, di zona Sumatera Grup 1 ini terdiri dari 7 tim, antara lain Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, Sada Subut, Semen Padang FC, PSPS Riau, dan Sriwijaya FC. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjura Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat
Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, layaknya lukisan hidup, seorang pemuda asal Palembang tertarik dan mulai menekuni budidaya bebek Mandarin karena kecantikan dan corak warna yang begitu indah. Untuk range harganya pun begitu fantastis, tembus di angka 15 juta ke atas. Nama bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi perburuan para pecinta hewan hias karena bentuk kecantikan serta corak yang begitu indah hingga menyerupai lukisan hidup. Akan tetapi keberadaan unggas air yang berasal dari negara Cina ini mulai mengalami kelangkaan. Penyebabnya karena sulitnya sistem produksi yang hanya bertelur 1 tahun sekali, yakni di bulan Juni hingga Desember, tepatnya saat musim dingin tiba. Dan untuk jumlah telurnya tidak lebih dari 12 butir dengan masa pengeraman lebih kurang 30 hari. Tingkat penetasan pun tidak 100%. M. Ardiansa, warga Jalan Inspektur Marzuki, Pak Jo, ujung kota Palembang, mengatakan dirinya mulai menekuni budidaya bebek Mandarin ini mulai 1 tahun belakangan. Ia terpesona akan keindahan hewan mungil satu ini. Untuk pembudidayaannya tidak terlalu rumit, kita hanya mempersiapkan kandang yang langsung menyatu dengan kolam, karena habitat bebek satu ini lebih condong ke air. Sedangkan untuk pakannya, kita harus mempersiapkan jagung pecah, beras merah, serta pelet. Bisa juga ditambahkan jangkrik ataupun ulat Jerman. Bebek Mandarin ini keindahannya, kelebihannya itu di motif warna yang memiliki corak warna yang sangat cantik. Dan bebek Mandarin ini negara asalnya dari daratan Cina, dan bebek Mandarin ini berkembang biaknya di kisaran di bulan Juni sampai dengan Desember. Perawatan khususnya nggak ada yang terlalu ya, seperti pelihara ayam pada umumnya aja seperti itu. Untuk pakannya? Pakan jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Untuk anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 jutaan rupiah per pasangnya, remaja 10 jutaan, dan untuk induk 15 juta ke atas per pasangnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lenggang merupakan turunan dari pempek, salah satu makanan khas Palembang. Rasa gurih dan memiliki tekstur kenyal saat digigit menjadi ciri khas pempek lenggang yang dimasak menggunakan bara arang itu. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Tak berbeda dari pempek, lenggang juga berbahan tepung dengan campuran telur ayam yang berbeda cara memasaknya. Jika pempek biasa direbus dan digoreng, lenggang memasaknya dengan dibakar dengan bara arang. Salah satu pemilik kedai pempek lenggang di Palembang, Jimmy Devaten, yang membuka kedainya di Jalan Devaten Lama sejak 20 tahun lalu, tetap mempertahankan bara arang untuk memasak lenggang agar rasa khas lenggang tetap terjaga. Bahan untuk membuat lenggang dibutuhkan ikan gabus giling, sagu, garam, penyedap rasa, dan air. Semua bahan tadi dicampur hemat hingga kalis. Lalu masukkan telur dan air aduk hingga seperti bubur, kemudian campur penyedap rasa serta sagu secara perlahan.
Adonan tadi kemudian diwadahi dalam tempat yang terbuat dari daun pisang yang orang Palembang menyebutnya tekor dan dicampur kocakan telur kemudian panggang di atas bara hingga matang. Dalam sehari ratusan porsi ludes terjual. Untuk harga itu yang pempek lenggang itu kita jual sekarang masih di harga 10.000, bahan baku ikan gabus. Jadi memang bahan baku yang memang bahan pilihan, kalau orang bilang tuh tidak berbau amis. Itu. Hari berapa Bu? Lakunya hari satuan 10.000. Berapa porsi? Berapa porsi habis? Oh, seharinya bisa 75 sampai 150. Pempek lenggang ini rasanya manis, rasa ikannya manis, tapi cumanya pedas. Dengan harga 10.000 ini pas buat kantong siswa-siswa, mahasiswa, dan juga buat oleh-oleh juga ini enak. Ikan dan telurnya kerasa nggak? Ikannya kerasa, enak, ikannya manis. Harga lenggang dipertahankan Jimmy pada kelas menengah sebesar Rp10.000. Anda sudah mendapat gurih dan kenyalnya lenggang serta asam dan manisnya juga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirunisa dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Cucu aniaya nenek dan bibi hingga makan korban jiwa. Polrestabes Palembang larang pesta musik remix.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Seorang pemuda di Palembang tega membacok bibi dan melemparkan neneknya dari lantai 2 rumahnya. Akibat kejadian itu, sang bibi tewas di dalam kamar, sedangkan sang nenek mengalami kritis di rumah sakit. Warga Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Buntu, Kecamatan Gandus, Kelurahan 36 Ilir, Kota Palembang, dihebohkan adanya seorang wanita tewas bersimbah darah dan seorang nenek dijatuhkan dari lantai 2 rumah. Diduga dilakukan oleh seorang pemuda yang tak lain cucu atau keponakan korban. Tersangka Julius, 28 tahun, diduga depresi diberhentikan bekerja di notaris. Menurut saksi mata, pada saat kejadian dirinya langsung keluar setelah mendengar suara jatuh setelah dilihat, dan ternyata nenek tersangka Romla yang berusia 80 tahun ditemukan tergeletak di depan halaman rumahnya, diduga terjatuh dari lantai 2. Sementara bibi tersangka Yuliana, berusia 55 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi mulut menganga dan mata melotot. Korban ditemukan luka di bagian mukanya. Sementara itu, selain pelaku dan kedua korban, ada kakak pelaku yakni Nia, 32 tahun diketahui berada di kamarnya dengan pintu terkunci bersama 2 anaknya yang masih balita. Kita udah buka tuh pintu juga udah terkapar, udah apa? Iya. Posisinya sak mana kak? Nah, tak ada. Maksud aku posisinya dia tergentang. Iya, lidah keluar, mati lid. Oh, ada luka itu. Ada luka di sini. Luka apa kak? Di sini ya. Kepala iya. Ini sementara yang nenek yang jatuh tadi di bawah rumah sakit umum Muhammad Hussein nih. Sementara pelaku sendiri telah ditangkap oleh warga dan diserahkan pihak kepolisian untuk diamankan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Hendak pergi ke kampus di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 2 mahasiswa tewas kecelakaan setelah motor yang dikendarai korban menghantam mobil. Sementara pengendara mobil yang menabrak melarikan diri. Tangisan histeris warnai kamar jenazah Rumah Sakit Bari Palembang setelah para teman korban tak menyangka melihat kedua temannya tewas dengan kondisi yang mengenaskan saat berada di kamar jenazah. Kedua korban, Dimas dan Azinuddin, yang merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya ini tewas di lokasi kejadian persisnya di Jalan Lintas Ogan Ilir, Sumatera Selatan, setelah motor yang dikendarai korban diduga menabrak mobil yang berada di depannya. Kedua korban ini tewas akibat luka di kepala dan wajah, diduga kuat korban terpental. Petugas kepolisian Ogan Ilir yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian. Menurut salah satu anggota Polantas Polres Ogan Ilir, kalau korban diketahui hendak pergi kuliah dari Palembang menuju Ogan Ilir. Menurut informasi sementara untuk sepeda motor menabrak kendaraan dan mobil yang belum kita ketahui. Dari mana ke mana betul? Jadi untuk kita lihat di TKP untuk sepeda motor dari arah Palembang menuju ke Indralaya. Untuk kendaraan korban telah diamankan di Pos Lantas Kayu Are, Polres Ogan Ilir. Sementara untuk kendaraan pelaku yang menabrak korban melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Malu hamil di luar nikah dan tidak mau ketahuan telah melahirkan anak. Seorang ibu muda di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa bayinya yang baru dilahirkan. RR, seorang ibu muda warga desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir tak berkutik dan tertunduk lesu setelah ditangkap jajaran Polres Ogi. RR ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap seorang bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. RR tega menghabisi nyawa bayi malang tak berdosa itu lantaran malu karena telah hamil di luar nikah. RR juga tidak mau suami dan tetangganya tahu jika dirinya telah melahirkan seorang bayi, karena sebelumnya RR merupakan seorang janda dan baru menikah dengan sang suami.
Bayi mungil yang tewas di tangan ibunya ini ditemukan warga di kebun tak jauh dari tempat pembuangan sampah. Polisi langsung bergerak cepat dan melakukan olah TKP. Adanya informasi warga menemukan jenazah berjenis kelamin perempuan, ya bayi ya, tergeletak di kebun. Ya. Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan Polres Oki dan Polsek Mesuji Raya mendatangi TKP, kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Dari hasil tersebut, kami mengarah ke wanita berinisial RR. RR kini mendekam di tahanan Mapolres Oki dan terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Gelar pesta remix diancam 3 bulan kurungan, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam
Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Cegah peredaran narkoba, berkedok pesta pernikahan atau lainnya, Kepolisian Resort Kota Besar Palembang resmi melarang pesta musik remix. Jika masih nekat memainkan musik remix, maka pelaku diancam penjara 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Acara hiburan malam yang melibatkan seorang disc joki dengan alunan musik remix, berkedok pesta pernikahan dan lainnya resmi dilarang oleh pihak kepolisian. Polisi bahkan sudah beberapa kali membubar paksa pesta musik remix di sebuah acara pernikahan warga. Menurut keterangan Kapolrestabes Palembang, larangan pesta musik remix di acara hiburan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024. Jika melanggar peraturan tersebut, maka warga yang menggelar pesta musik remix akan diancam penjara selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Kebijakan larangan musik remix dimainkan pada acara hiburan organ tunggal pada pesta pernikahan, ulang tahun, sunatan, dan lainnya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba jenis ekstasi. Dengan ditiadakannya musik remix lebih-lebih non-stop dalam kegiatan masyarakat yang berkedok, apakah itu pernikahan, ulang tahun, sunatan, atau pesta-pesta yang lain, yang melebihi jabjinya sebagaimana perizinan yang ada, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, akan kita lakukan penindakan hukum. Salah satunya adalah melakukan penyitaan alat yang dimaksud, mengumpulkan barang bukti yang ada. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Padatnya aktivitas kendaraan berlalu lalang di pemukiman hingga menyebabkan tebalnya debu, membuat warga Sungai Tebu, Muara Enim menyetop dan putar balik kendaraan perusahaan yang melintas. Hingga hari kelima aksi putar balik kendaraan operasional perusahaan pengangkut batubara mengakibatkan volume debu mengotori pemukiman dan tempat usaha seperti warung-warung dan kesehatan. Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga akibat debu sehingga masyarakat minta dilakukan penyiraman. Dampak dari debu ini masyarakat sangat terganggu, baik lingkungan kesehatan, tempat usaha, bahkan terkadang mencelakai akibat kerikil yang terlempar saat dilindas kendaraan.
Hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak perusahaan. Salah seorang pemilik warung mengaku sangat terganggu dengan aktivitas kendaraan, terutama perusahaan yang mengotori warung. Terkena debu, bahkan pelanggan terpaksa membatalkan belanja. Berharap ada penyelesaian terbaik dari pihak perusahaan. Sangat meresahkan, apalagi saya kan selaku punya warung kan. Ini kadang jualan tuh debu semua udah dilap, mulai debu lagi kayak gitu nah. Itu karena intensitas kendaraan yang lewat ramai itu atau kayak mana, Bu? Iya, gara-gara itulah banyak kendaraan besar yang lewat kayak gitu nah. Apalagi di ngebut itu kan? Iya. Terasa. Kadang itu debunya masuk ke rumah, kalau ini kebuka kan pintu kebuka. Sementara, Kades Muara Lawai saat dikonfirmasi membenarkan warga melakukan aksi memutar balik kendaraan dan juga sudah berkomunikasi dengan pihak desa. Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian ataupun kejelasan dari pihak perusahaan terkait tuntunan warga. Pemerintah desa juga sudah melayangkan surat pertama ke pihak perusahaan. Nah, hari ini sampai hari ini juga kan pihak perusahaan belum ada tindakan yang konkret di lapangan sesuai ekspektasi yang mereka warga masyarakat itu minta agar bisa diselesaikan secara musyawarah, dan kami sebagai pemerintah desa itu siap memberikan bantuan ataupun memediasi. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Nekat menyebarkan video porno bersama kekasih, seorang pemuda ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Mulih usai menerima laporan dari orang tua korban yang tak senang usai menerima kiriman video tak senonoh pelaku dan anaknya. Dengan tangan di borgol, Ferdiansyah 18 tahun warga Prabu Mulih Timur hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Polres Prabu Mulih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah lebih 10 kali menyetubuhi pacarnya sejak mereka masih kelas 2 sekolah menengah atas. Di hadapan penyidik, pelaku nekat mengirimi orang tua dan saudara pacarnya video dan foto tak senonoh mereka agar bisa menikah. Aku bertanggung jawab kepada orang tuanya, Pak. Video itu video apa? Video call, Pak. Isinya apa isinya? Call yang tidak senonoh, Pak. Terus alasan kau mengirimkan ke orang tuanya apa? Supaya untuk aku bisa bertanggung jawab pada dia, Pak. Pelaku pertama kali memperkosa korban di kosan temannya dengan alasan membeli kalung. Kemudian pelaku yang sempat merekam video pemerkosaan tersebut dijadikan alat agar korban mau melayani nafsu bejatnya dari tahun 2021 hingga 2023. Berisikan tentang persetubuhan dari korban dan terlapor. Lalu karena merasa tidak senang, orang tua korban melakukan laporan pada Polres Prabu Mulih. Dari hasil laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Prabu Mulih terutama unit PPA melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran dari video yang diterima tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Kejari Muara Enim tahan Humas PT RMK. Informasinya setelah pariwara berikut. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Ketua Harian dan Sekretaris Umum KONI Sumsel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Penjeblosan kedua tersangka ke penjara diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat.
mantan Ketua Harian KONI Sumsel Ahmad Thohir dan Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel oleh tim penyidik Kejati Sumsel. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti secara sah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya pun langsung dijebloskan ke rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Proses pengiriman tersangka ke penjara diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat tersangka yang menunggu di luar gedung Kejati Sumsel. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel, modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan cara memalsukan dokumen pertanggungjawaban dana hibah dan membuat kegiatan fiktif. Modus operandinya adanya pemalsuan dokumen pertanggungjawaban ya dan kegiatannya fiktif seperti itu. Peran mereka masing-masing sampai yaitu mengadakan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan ada kegiatan fiktif. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Terbukti terlibat dalam perkara jual beli lahan milik Pemda Muara Enim di wilayah Gunung Megang yang merugikan negara senilai 1,8 miliar. Humas PT Royal Tama Mulia Kencana bernama Bastari resmi ditahan pihak kejaksaan. Kejaksaan Negeri Muara Enim kembali menahan satu orang tersangka terkait kasus penjualan aset milik Pemda Muara Enim di wilayah Gunung Megang yang merugikan negara senilai 1,8 miliar rupiah. Kali ini pihak Kejari menahan Bastari selaku Humas PT RMK yang dinilai ikut terlibat dalam kasus tersebut. Modus yang dilakukan Bastari adalah membujuk Kepala Desa Gunung Megang agar menjual aset berupa jalan penghubung desa kepada perusahaan, dalam hal ini PT Royal Tama Mulia Kencana. Selain menahan tersangka untuk 20 hari ke depan di Lapas Muara Enim, pihak kejaksaan juga menerima titipan uang dari pihak perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah sesuai dengan kerugian yang diderita negara. Perkara kita yang sebelumnya dilakukan penahanan terhadap seorang kepala desa. Kemudian bahwa dari hasil penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Saudara BS. Saudara BS ini merupakan humas dari PT RMK. Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan dalam perkara ini yaitu sebesar 1.868.468.000. Diberitakan sebelumnya, pihak Kejari Muara Enim juga sudah melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Gunung Megang dalam terkait penjualan aset milik Pemda kepada pihak perusahaan dengan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah setelah dilakukan perhitungan oleh pihak BPKB. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus, setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah momentum yang hebat luar biasa. Kita ketemu dalam peristiwa pergantian tahun Hijriah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kita juga berada dalam suasana bulan Muharram. Dan kita juga sebentar lagi akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Banyak peristiwa yang penting yang zaman dahulu hari ini kita peringati. Lihat saja bagaimana bulan Muharram, begitu banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Adam diciptakan, dan di bulan Muharram taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalin saya Syahdan. Biasa nama asli saya sebetulnya Syahrul Ramadan. Disingkat kalau di TV Syahdan. Saya biasa alhamdulillah ngisi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya alhamdulillah nih datang kru-kru iNews TV. Padahal kita nggak undang, tapi karena persaudaraan dan kebersamaan, alhamdulillah berkenan meliput kita. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, ini tentu bukan hanya kita mengorbankan energi, waktu, keluarga banyak kita tinggalin. Makanya sebetulnya saya bukan cemen Bu, bukan yang nggak mau punya istri banyak, satu aja jarang dipegang. Ini tentu mengorbankan banyak hal ya. Terutama ya selamat datang rombongan dari Bapak Bupati. Bupati apa sebenarnya? Hah? Hah? Bangka Belitung, Masya Allah luar biasa ya. Semoga bertambahnya tamu kita, bertambah keberkahan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Sudah siap fokus Bu? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah proklamasi kemerdekaan RI? Kita lihat Bapak Ibu, kita bisa enak makan, bisa tenang kerja, bisa tenang hidup, bisa anak-anak kita tenang sekolah akibat dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kenapa hasilnya luar biasa? Apa rahasia perjuangan para pahlawan? Nih Bu, yang jarang dimiliki oleh kita manusia yang hidup sekarang. Apa rahasianya? Para pejuang pahlawan tidak ada lain motivasinya, mereka ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dengan sangat ikhlas, bukan untuk mereka,
Motivasinya bukan harta, motivasinya bukan wanita, dan motivasinya pun bukan pangkat atau tahta kedudukan, tapi untuk meraih ridha Allah, karena perjuangan adalah ibadah dan jihad adalah merupakan yang paling inti dari sebuah agama. Assalamualaikum. Maka kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, kerjaan apapun, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan ibadah dan untuk mencari ridho Allah. Itulah Bapak Ibu, kalau kita niatnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap galau. Tapi apapun yang kita lakukan kalau karena Allah, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apapun, insya Allah berakhir berkah dan bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka jangan mengandalkan manusia, seringan kecewa. Ngandalkan ke Allah, insya Allah nggak kecewa. Betul. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kita kadang nggak sadar lebih percaya orang ketimbang Allah. Kita lebih percaya dan sering mengandalkan manusia ketimbang Allah. Nih Bu, saya tanya, ibu-ibu kalau sakit pergi ke Pak Polisi apa ke Pak Dokter? Dokter, kompak jawabannya. Kalau sakit begitu percaya kita langsung ke dokter, Pak. 100% kita percaya kepada dokter. Begitu sampai dokter, dokter malah bertanya. Apa pertanyaan dokter? Sakitnya apa, Bu? Apanya, Pak, yang sakit? Ternyata dokter udah kita percaya, dia nggak tahu sakit kita apa. Assalamualaikum. Nih bapak-bapak, kalau kendaraannya rusak, pergi kemana Bapak? Ke warteg apa ke bengkel? Ke bengkel langsung, Pak. Begitu percaya kita sama bengkel, Pak. Begitu sampai bengkel, ternyata tuh montir malah bertanya. Apa pertanyaan montir? Rusaknya apa, Pak? Apanya yang rusak? Lah montir udah kita percaya lo ngecewain kita, dia malah nanya sama kita. Allah Bapak Ibu yang maha tahu segalanya, maha perkasa, maha kuasa, maha berkehendak, sering kita lupakan. Kalau udah mentok baru ke Allah, padahal harusnya dari Allah, dari Allah, dari Allah sampai kapanpun Allah.
Assalamualaikum. Itulah makanya dalam pembukaan Bu, Undang-Undang Dasar kita disebutkan atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas semua belum nih? Ibu-ibu mah biasa Pak, di mana-mana Pak, nggak di kota, nggak di desa, seragamnya banyak. Nggak apa-apa Bu, buat motivasi ngaji ya Bu ya. Emang begitu Pak, ibu-ibu mah Pak, di mana-mana 7 tempat, 7 majlis, 7 seragam, 7 kreditan. Maka Pak, nih kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun. Wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan perempuan, dan tidak ada lelaki yang hina kecuali dia menghina perempuan. Insya Allah. Assalamualaikum. Makanya Pak Rasul kalau di rumah mandiri Pak, nggak manja sebagai suami. Beliau sering ngesol sendal sendiri, sering jahit pakaian sendiri, nyuci sendiri. Laki-laki zaman sekarang kenapa manja banget ya Bu ya? Iya Bu ya. Katanya orang laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ini menurut saya agak keliru. Kita sering salah tafsir mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, qawam itu dari koma. Koma itu artinya membangun. Laki-lakilah yang tugasnya membangun rumah tangga. Persoalan kuat boleh diadu sama perempuan. Betul Bu? Tuh. Gua belain oleh sampai monyong bulutnya. Betul. Nih contohnya Pak, perempuan lebih hebat dari kita. Perempuan lagi sakit kayak apapun Pak, pagi-pagi udah kopi nongkrong di meja kita. Bener gak Pak? Perempuan lagi demam tengah malam Pak, sarapan pagi udah tersedia. Betul Bu? Ini enggak, laki-laki panas dingin dikit, aduh selimutin apa, bikin air panas, kurang panas. Manja banget Bu laki sekarang. Tahu tuh ngikutin siapa. Padahal Rasul adalah seorang suami yang mandiri. Assalamualaikum. Tapi barangkali ada sebabnya Bu sampai kayak gitu. Saya tanya, ibu-ibu bahagia nggak dengan suaminya? Keren. Bapak-bapak bahagia dengan istrinya saat ini? Hah? Kayak ada tekanan gitu loh Bu. Kayak ada tekanan gitu. Nih saya tanya Pak, jawab yang jujur, mumpung banyak istrinya. Bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Diomelin tuh. Pantes ada tekanan. Masya Allah Bu. Bu, jangan suka ngomel apa Bu ya. Nih mulut dijaga, tapi bapak-bapak juga sadar perempuan emang begitu. Laki-laki keturunan Adam, kalau ngomong Adam mulut mingkem Adam. Perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Makanya Bu, ibu nggak usah keki. Kalau ibu WA suami panjang banget, dijawab cuma oke. Kadang-kadang ibu udah sampai 4 baris, 5 baris WA-an, suami cuma jawab 1 huruf, ye doang jawab. Suami pelit omongan, emang begitu Bu. Maka contoh Rasul Pak, Rasul kalau manggil istrinya indah banget Pak. Manggil istrinya dengan panggilan terbaik. Beliau panggil ya Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Rasul manggil Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Jangankan ke istri, Rasul ke orang lain manggil kelebihannya.
Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Khadrad, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang giginya udah habis, kita panggil ompong, mau kemana lu pong? Orang palanya peyang, kita panggil penjol, dari mana lu jol? Rasul manggil orang kelebihannya, kita nyari orang kekurangannya. Apa kekurangannya nih? Kita panggil itu. Assalamualaikum. Jangan Pak, apalagi sama istri panggil dengan panggilan terbaik. Bu, ibu dipanggil sama suaminya apa? Ayang, beb, besti, say, apa-apa bu? Ayang beb, ayam bebek. Masya Allah Pak, kayak Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipinya merona merah. Maka bapak kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Jangan yang terakhir mah jelek, panggil yang terbaik. Insya Allah. Berarti Rasulullah romantis ya? Sangat romantis Rasulullah. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Begitulah perempuan Pak, agak cerewet perempuan Pak. Kalau ada masalah kecil maunya diungkapkan, belum lega kalau nggak diomongin. Tapi Bu, kalau laki-laki seberat apapun masalahnya disimpan. Maka harus saling paham. Bapak-bapak kalau istrinya pulang kerja, istrinya ngomel, sabar. Pulang kerja istrinya marah-marah, diam aja Pak. Semakin marah dia, diam aja Pak. Diam itu emas Pak. Maka kalau istri minta emas, diam aja Pak, diam. Assalamualaikum. Itu artinya apa? Jangan saling melempar tanggung jawab dan hak. Kalau masing-masing melempar tanggung jawab menuntut hak, rumah tangga biasanya retak, berakhir tidak bahagia. Bagaimana caranya romantis kayak Rasul? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Kalau kata orang Betawi jengah. Kalau kata anak muda sekarang lebay. Nggak bisa romantis, nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai, saling mempercayai. Kalau bisa memang romantis seperti Rasul. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Jangan mentang-mentang malam ini ngaji Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Bapaknya pulang kerja, Assalamualaikum, buka pintu, Waalaikumsalam ayang beb, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku.
Kata suaminya, lu mabok. Biasanya nggak begitu, kayak cacing kepanasan, lebay, itu mah lebay. Ya Bu ya, biasa aja keles. Bu, jangan lupa ya Bu ya, di follow Instagram saya, UST_Syahdan. Yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya snack video, silakan di follow. Nanti saya fallback Besti. Bagaimana caranya? Tadi itu yang pertama, jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Yang kedua, cobalah saling memuji. Tidak harus sering tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, puji pasangan kita. Makanya kuncinya tadi itu ya Pak, saling memuji, jangan saling melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Insya Assalamualaikum. Coba dalam momen-momen tertentu puji seorang suami, puji istri. Kalau perlu Bapak Ibu, kita berbuat yang terbaik untuk pasangan kita tanpa berharap pasangan kita juga berbuat terbaik. Ikhlas tadi tuh karena Allah. Kalau Allah tujuan kita, insya Allah rumah tangga jadi ibadah, jadi surganya dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perempuan solehah, 2 wanita solehah lebih mulia dari 70 bidadari surga. Kenapa perempuan solehah lebih mulia dari bidadari? Karena bidadari tidak sholat, perempuan solehah sholat. Bidadari tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib taat pada suami. Tapi perempuan solehah wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib taat pada suami. Karenanya 2 wanita solehah lebih mulia daripada 70 bidadari surga. Pak Bambang, 2 wanita solehah. Di rumah ada berapa? 1, kurang 1 berarti. Assalamualaikum. Masya Allah Bu. Ibu kira-kira ngelayanin suami gimana Bu? Bu, ngelayanin yang ridho, yang ikhlas, jangan sampai ngomel. Sayyidah Aisyah kenapa Bu dipanggil Humairah, wajahnya merona merah? Itu Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, Rasulullah pulang dari dakwah, dari taklim, Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya Bu. Itu Rasul datang, beliau ngambil selendang, keringat Rasul yang di kening dielap, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dielap. Setelah itu nggak dicuci, nggak dijemur, langsung beliau gosok-gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipi beliau jadi merah. Maka ibu besok kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang dari sawah, dari kebun, keringatnya mantap tuh kan, gede-gede ya. Rasul mah jangankan keringat Bapak Ibu, tuh bekas air wudhu Rasul. Rasul kalau wudhu bawahnya ditadangin oleh sahabat rebutan, setetes pun tidak dibiarkan jatuh ke muka bumi. Sahabat nadangin, sahabat yang belakang yang gak kebagian di depan megang tangan sahabat yang kena wudhu Rasul, diusap ke seluruh tubuhnya. Karena semua yang ada di Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jangankan air wudhu, rambut Rasul kalau cukur rebutan para sahabat. Makanya sampai sekarang banyak yang megang rambut Rasul. Jangankan rambut Rasul, kotorannya nih, kotorannya langsung ditelan bumi. Sahabat pernah penasaran bagaimana kotoran Rasul. Beliau buang hajat, setelah beliau pergi didatengin tempat buang hajat Rasul, nggak ada kotorannya yang ada wangi. Kotoran Rasul langsung ditelan bumi, kotoran kita bumi ogah banget nelen. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Ngelawan banget kotoran juga coba itu. 1400 tahun yang lalu sahabat Utsman nggak pernah berpikir bahwa tahun 2023 punya rekening atas nama beliau. Miliaran rekeningnya. Bahkan Bapak Ibu kalau haji atau umroh di Madinah, Bapak Ibu keluar pintu pagar 326.
3 blok jalan lurus, di pinggir jalan berdiri megah sebuah hotel, tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Itu hotel dibangun hasil dari panen kebun sumur rumat tersebut. Masya Allah, subhanallah. Benar janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba, Allah kembang biakan sedekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya kata Rasul, Bu, kalau ada orang datang ke rumah kalian minta sumbangan, kasih, meskipun yang minta berada di atas kuda jantan. Maksudnya apa? Meskipun yang minta nggak pantas minta. Ke rumah kita bawa mobil, nggak taunya minta sedekah, kasih, kata Rasul. Kenapa? Boleh jadi itu malaikat yang dikirim Allah untuk menguji kita, untuk mengetes rasa syukur kita, komitmen Islam, iman dan agama kita. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya atas partisipasi kehadiran kita semuanya. Mudah-mudahan mendatangkan ridho dan berkah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.